Puji Tuhan, haleluya. Kita adakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa nyata dalam kehidupan kita. Kita dapat menjalani hari-hari kita itu hanya karena kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat menjadikan kita pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul 11 ayat yang pertama sampai yang ke-18, yang dimana saya memberikan judul firman Tuhan hari ini yaitu tembok. Ya, kalau kita memperhatikan dan kita akan melihat bagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-18 ini merupakan peristiwa yang sangat menarik. Kenapa? Karena pada waktu itu Petrus sendiri baru saja mengalami sesuatu yang besar di dalam Tuhan. Ya, kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai yang ke-18, tapi saya bacakan ayat yang pertama saja. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ayat yang kedua. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Ya, seperti yang saya katakan bahwa bagaimana Petrus baru saja mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan. Ia melihat bahwa Tuhan juga bekerja kepada orang bukan Yahudi. Ya. Karena sebelumnya Petrus terbatas terhadap orang-orang Yahudi. Dia melihat bagaimana Tuhan bekerja terhadap orang Yahudi. Ya. Dan ternyata dia memiliki anggapan bahwa orang yang bukan Yahudi tidak akan mengalami yang namanya kedahsyatan dari Tuhan. Namun, sebelum dari pasal 11 ini, Petrus sendiri melihat bahwa Tuhan itu juga bekerja kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu keluarga dari Cornelius. Ya, mereka juga menerima Roh Kudus. Ya. Sehingga terbukalah mata dari Petrus itu sendiri, bagaimana mengubah cara pandangnya, mengubah pola pikirnya. Ternyata berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang bagaimana Tuhan dapat bekerja, tidak bisa dibatasi oleh tembok orang Yahudi saja. Tetapi bisa juga dapat dilakukan terhadap orang-orang non-Yahudi. Nah, namun ketika Petrus kembali di Yerusalem, ya, dia malah ditanya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, kenapa kamu masuk ke rumah orang yang bukan dari golongan Yahudi? Ya, artinya ada cara pikir lama yang menjadi tembok terhadap orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, tembok ini bukan tembok batu, tetapi tembok di hati. Yaitu apa? Ada tembok prasangka, ada tembok pikiran lama, ada tembok sulit menerima hal yang baru. Padahal Tuhan sendiri sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, hari ini juga sama yang kita mau lihat bagaimana kadang Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, tetapi ada sesuatu di dalam diri kita yang menghalangi, yaitu tembok kita masing-masing. Ada tembok-tembok yang ada dalam diri kita yang menghalangi, sehingga Tuhan sebenarnya mau bekerja dengan luar biasa. Tuhan mau bekerja dengan besar dan herannya dalam hidup kita. Namun ada tembok yang menghalangi. Sehingga hari ini kita mau belajar mengapa kita harus meruntuhkan tembok yang membelenggu dalam diri kita. Mengapa penting kita meruntuhkan tembok-tembok yang tidak dari Tuhan, ya, di dalam diri kita. Yang pertama, karena tembok dalam diri menghalangi apa yang Tuhan mau masukkan ke hidup kita. Kita tahu bagaimana kalau tembok ada, sesuatu yang mau masuk dalam diri kita itu dia terhalangi. Ya. Tembok di hati membuat kita sulit menerima cara kerja Tuhan. Sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang di Yerusalem sulit menerima bahwa Tuhan itu juga bekerja pada bangsa-bangsa lain, pada orang non-Yahudi. Mereka berpikir bagaimana harusnya Tuhan bekerja seperti yang mereka tahu. Harusnya Tuhan bekerja seperti yang mereka inginkan. Harusnya Tuhan bekerja seperti yang mereka pikirkan dalam kehidupan mereka.
Dan kadang kita juga begitu dalam menjalani hidup kita. Bukan terhadap orang Yahudi saja. Kadang kita pun seperti itu. Sulit menerima perubahan. Sulit menerima teguran. Sulit menerima koreksi dari Tuhan. Sulit percaya cara Tuhan yang baru. Padahal Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau membentuk kita lebih dalam lagi. Menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita keras dengan cara pikir sendiri, akibatnya kita akan cenderung menolak apa yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Padahal Tuhan mau memberikan sesuatu hal yang baru. Kan dulunya seperti ini, kan dulunya seperti ini. Lah toh saya dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan pada akhirnya itu menjadi tembok. Tembok akan hal-hal yang baru yang Tuhan ingin kasih kepada kita. Dan pada akhirnya kita tidak mampu menerima hal yang baru dari Tuhan. Karena ada tembok. Sebaliknya, kalau hati kita terbuka untuk Tuhan. Kalau tembok itu dihancurkan, tidak ada lagi tembok. Tentunya Tuhan bisa masuk dan Tuhan bisa bekerja lebih dalam lagi dalam hidup kita. Dalam contoh Alkitab, dalam kisah dalam Alkitab, Yunus ada tembok dalam pikirannya. Dia tidak mau pergi ke Niniwe karena pikirannya sudah tertutup. Dia menganggap bahwa Niniwe tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Mereka tidak layak menerima pertobatan. Ada tembok yang menghalangi pikirannya. Lalu kita lihat Tuhan mau menghancurkan tembok-tembok itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa tahu bagaimana kisah Yunus. Yunus pada akhirnya mengalami proses demi proses di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat yang ke-20 saya bacakan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena digambarkan bahwa Tuhan itu berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini berbicara sama halnya dengan tembok ini. Tuhan sebenarnya sudah ingin masuk dalam hidup kita. Kalau kita masih ada tembok, kalau kita tidak membukakan pintu bagi Tuhan, Tuhan tidak bisa masuk dalam hidup kita. Sehingga jangan izinkan atau jangan biarkan tembok itu masih ada dalam hidup kita, melainkan biarkanlah kita menghancurkan tembok-tembok yang tidak baik itu, menghalangi cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Apa saja tembok itu? Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Perhatikan ini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sehingga dalam hidup kita, jangan sampai ada tembok dalam hidup kita yang menghalangi cara kerja Tuhan. Walaupun kadangkala kita tidak mau ditegur, merasa paling benar, sulit berubah. Padahal Tuhan mau masuk lebih dalam ke hidup kita. Ubah segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau hati tertutup, kita menolak apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga, marilah kita mau belajar dan berubah. Jangan keras kepala, jangan keraskan hati. Terima cara Tuhan, bukan hanya cara kita sendiri. Kemudian, yang selanjutnya yaitu, karena tembok dalam diri menghalangi apa yang Tuhan mau keluarkan lewat hidup kita. Kita perhatikan ke 11 ayat 17 sampai yang ke-18 terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalau Allah sudah memberikan rohnya kepada mereka yang bukan Yahudi, bagaimana mungkin saya bisa menghalangi Allah? Karena mereka percaya kepada Tuhan kita Kristus Yesus. Mereka juga sudah mendapat pemberian yang sama seperti yang dulu kita terima. Sesudah saudara-saudari Yahudi itu mendengarkan penjelasan Petrus, mereka berhenti menentang dia, lalu memuji Allah. Wah, kalau begitu, Allah juga sudah memberikan kesempatan kepada orang yang bukan Yahudi untuk bertobat dan menerima hidup yang kekal sama seperti kita. Kita lihat bagaimana ketika ada tembok, sebenarnya Allah ingin bekerja dalam hidup kita, ingin menyalurkan kasih-Nya lewat hidup kita kepada orang lain. Kalau ada tembok, itu menghalangi segala sesuatu yang baik dalam hidup kita untuk keluar.
untuk keluar, untuk dibagikan bagi orang lain. Tuhan bukan hanya mau bekerja dalam kita, tetapi juga lewat kita. Tapi tembok dalam hati bisa membuat kita sulit mengasihi, sulit menerima orang lain, hidup jadi tertutup. Sama halnya dengan kisah ini, dalam kisah para rasul ini ya. Di mana ketika Petrus menjelaskan semuanya, akhirnya orang-orang pada waktu itu berkata, oh ternyata Tuhan juga bekerja pada mereka yang bukan Yahudi. Artinya tembok mulai runtuh, kasih Tuhan mengalir keluar. Kita perhatikan ketika tembok diruntuhkan, kasih Tuhan mulai keluar ya. Mulai keluar, mulai dibagikan bagi banyak orang. Pemikiran-pemikiran yang lama mulai diubahkan oleh Tuhan. Dan kita bisa lihat orang-orang Yahudi pada waktu itu di Yerusalem memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah menghancurkan tembok yang menghalangi pikiran mereka. Dan mereka bisa menerima hal-hal yang baru daripada Tuhan. Karena kalau tembok itu tetap ada, kita hanya pikir diri sendiri. Kita tidak peduli orang lain, kasih tidak mengalir ya. Yohanes 7 ayat 38 kita akan lihat. Yohanes 7 ayat yang 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita meruntuhkan tembok yang menghalangi yang tidak baik daripada Tuhan, ya, kita akan menjadi berkat. Mengalir aliran hidup, air hidup dalam hidup kita. Sehingga mari kita runtuhkan tembok yang menghalangi ya. Biarkanlah orang lain dapat merasakan buah roh dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22-23. Mereka merasakan itu kalau tembok yang menghalangi dihancurkan ya. Sama seperti Saulus dulunya membenci orang percaya. Tetapi dia ketika dihancurkan tembok yang menghalangi dirinya, setelah diubah Tuhan, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita sulit mengampuni, pilih-pilih orang kalau mengasihi, tidak mau peduli sesama. Padahal Tuhan mau kita jadi saluran berkat untuk semua orang. Mari mulai hari ini kita hancurkan tembok yang tidak baik, sehingga kita mampu untuk mengampuni, mampu untuk mengasihi semua orang, dan peduli terhadap semua orang. Kalau kita menerima kasih Tuhan, kita juga harus membagikan kasih Tuhan. Sehingga dapat kita pelajari apa? Belajarlah mengampuni. Jangan pilih kasih, jadilah berkat untuk orang lain. Sehingga dari kisah ini ada dua hal yang perlu kita ingat. Bahwa apa? Tuhan mau melakukan dua hal ini dalam hidup kita. Yang pertama, masuk ke dalam hidup kita. Tetapi kalau ada tembok dalam hati, bisa menghalangi. Sehingga runtuhkanlah tembok dalam dirimu. Kedua, Tuhan mau bekerja dalam hidup kita dan menghasilkan kasih. Tapi ingat, kalau ada tembok juga bisa menahan itu. Tetapi kalau kita runtuhkan tembok itu, maka Tuhan mampu bekerja dalam hidup kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menghancurkan tembok-tembok yang lama. Kami harus menghancurkan tembok-tembok yang bukan dari Engkau Tuhan. Melainkan kami izinkan Engkau masuk dalam kehidupan kami. Dan kami izinkan Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah kami dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami dapat bagikan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan kami. Bapa, Engkau yang berkuasa menjaga supaya kami keluarga GPDL Sadai Magelang jangan tersandung, dan yang membawa keluarga GPDL Sadai Magelang dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Bagi Engkau adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.